Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Setiap hari adalah kesempatan bagi umat-Mu. Hari demi hari, apapun yang kami masih dapat hirup, apapun yang masih dapat kita makan, apapun yang masih kita dapat nikmati, Tuhan, itu adalah anugerah daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau belajar lagi Tuhan, untuk mendengar akan sabda-Mu, mendengar apa yang Engkau akan katakan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Urapi pendengar yang setia dan juga jemaat, dan urapi hamba-Mu. Biar kuasa Roh Kudus yang bekerja, kuasa Roh Kudus yang membukakan, menyingkapkan semua yang terselubung, agar kami lebih dan lebih mengerti ya Bapa, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus semuanya dan apa ada saat ini di sekeliling kami, tidak ada yang mustahil bagimu. Oleh karena itu Bapa, selagi hari masih siang adalah kesempatan bagi kami semua. Kesempatan untuk mendengar suara-Mu, kesempatan untuk belajar akan ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Beri umat-Mu, beri pendengar yang setia, haus dan lapar akan Engkau. Selagi hari masih siang, kami mau mengejar akan kehadirat-Mu dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kami akan belajar firman Tuhan. Haleluya yang terkasih. Ya, selamat siang. Kita boleh bertemu kembali, kita boleh berkumpul kembali di saat yang indah. Saya percaya bahwa semua pendengar dan jemaat diberkati Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom yang terkasih. Ada semangat? Tetap ada haus dan lapar akan firman Tuhan? Amin. Kita mau belajar bersama-sama ya, apa yang Tuhan Yesus mau katakan pada hari ini. Dan tema khotbah pada siang hari ini adalah selagi hari masih siang. Nah yo, ya, memang saat ini adalah siang hari, betul? Ya, tetapi tema khotbahnya dikatakan apa sih? Apa artinya selagi hari masih siang? Mari yang terkasih. Ya, firman Allah tertulis di dalamnya menubuatkan one day Yesus akan datang kembali. Betul? Ya, dan jangan sampai karena kedatangan Yesus itu pasti yang terkasih, tetapi tidak tahu kapan. No one knows. Ya, tidak ada satupun yang tahu. Tetapi dengan adanya keadaan di sekeliling kita, banyak yang mengeluh, Bu Pendeta, keadaan ekonomi semakin sulit. Semua harga semakin naik, semakin mahal. Ya, sedemikian rupa. Jadi kita harus bekerja lebih dan lebih lagi untuk bisa mengatasi masalah ekonomi yang semakin sulit. Apapun yang harus Anda beli, saya beli, semuanya harganya sudah pada naik. Ya, nggak ada harga yang turun. Betul? Ya, yang terkasih. Ya, tapi bukan untuk itu, karena kita itu melihat situasi ekonomi semakin sulit dan tidak memungkinkan untuk kita kecuali dengan satu jalan, bekerja keras. Yang dulunya one job jadi double job. Yang double job jadi sampai tidak mau tidur, tidurnya di mobil supaya bisa bekerja triple job. Ya, sehingga mengganggu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tapi bukan itu yang terkasih. Dengan kesulitan yang ada di sekeliling saudara dan saya, justru kita semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Ya, karena firman Tuhan mengatakan, burung-burung di udara aku pelihara, apalagi engkau dan saya. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah kesayangan Tuhan. Dan firman Tuhan lagi juga mengatakan, kalau Anda rajin membaca firman Tuhan, dengan kerja susah payah tidak akan membuat kamu kaya. Tetapi Tuhan memberkati pada waktu engkau tidur.
Loh, kalau gitu jadi malas dong kalau kita cuma tidur. Bukan itu artinya yang terkasih. Ya, bukan itu artinya pendengar yang setia. Di mana Tuhan memberkati Anda dan saya pada waktu tidur itu artinya pada waktu kita surrender. Pada waktu kita menyerahkan beban hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu loh, gajiku cuma segini. Semua pada kenaikan harga semakin sangat amat tinggi. Bagaimana aku bisa menutup, membayar semua bilku setiap bulan? Apa yang harus kita bayar? Yang terkasih, oleh karena itu kita belajar melekat kepada Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan dibukakan semua persoalan hidupmu, persoalan hidupku, kesulitan ekonomi apa saja yang melanda di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus adalah kuncinya. Asal kita tidak bermalas-malasan. Ada amin yang terkasih? Ya, mari. Ada dua alasan yang kita akan melihatnya yang terkasih. Ya, alasan apa itu? Supaya saudara dan saya bisa mengatasi semuanya itu. Ada sesuatu yang harus Anda lakukan selagi hari masih siang. Nah, ini ada poinnya. Saudara dan saya dengan tanda kutip apa sih selagi hari masih siang itu? Ayo yang terkasih. Ya. Yang pertama, bahwa saudara dan saya ini memiliki kesempatan yang terbatas. We have a limit. Kita punya kesempatan yang terbatas sekali. Ya. Bapak Ibu pendengar yang setia dan jemaat. Ayo, di mana ayatnya? Yohanes 9 ayat 4 dan 5. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Amin yang terkasih. Ya, kita mau lihat di sini pada ayat yang keempat tadi apa yang dikatakan yang terkasih. Bahwa yang pertama, kesempatan saudara dan saya itu terbatas. Ya, jadi terbatasnya gimana? Yaitu saudara dan saya itu punya tugas. Tugasnya bagaimana Tuhan Yesus itu mengutus saudara dan saya. Kita berada di muka bumi ini not for nothing. Bukan untuk sesuatu asal-asalan. Bukan. Tetapi kita berada di muka bumi itu memiliki tugas yang terkasih. Apa itu tugasnya? Ya, selagi hari masih siang. Karena nanti akan terjadi pada malam hari. Ya, dan pada waktu malam hari, saudara dan saya nggak bisa kerja loh. Ya, ada itu limitnya. Ya, dan ayat kelima juga dikatakan di sini. Ya, selama ada di dalam dunia, ya toh, saudara dan saya ada di muka bumi ini, ya, Yesuslah terang dunia. Artinya apa? Di dalam segala beban persoalanmu, selagi engkau dan saya ada di dunia, bahwa Yesuslah yang membawa terang di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Anda tidak akan berjalan dalam kegelapan kalau Anda memiliki Yesus. Ya, yang terkasih. Jadi ingat di sini ya, ada dua hal yang terkasih. Ya, selagi Anda dan saya hidup di dunia ini, yang pertama bahwa Anda dan saya memiliki kesempatan yang terbatas. Ya, dan itu tadi sudah dikatakan ya melalui Yohanes 9 ayat 4 dan 5. Ya, dan demikian juga masih ada lagi dua kategori di mana Tuhan itu mengaruniakan bagi manusia di muka bumi. Yaitu apa artinya? Saudara mempunyai waktu secara pribadi. Loh, masih dibagi lagi yang terkasih. Ya, kalau tadi dikatakan dua hal. Yang pertama kesempatan yang terbatas. Kesempatan yang terbatas masih dibagi dua lagi. Apa itu yang terkasih pendengar yang setia? Anda memiliki waktu secara pribadi. Nah, Anda memiliki waktu sendiri. Apa waktunya Anda? Ada waktu bagimu untuk bekerja, ada waktu bagimu untuk beristirahat, ada waktu untuk kita gimana kita bersuka cita dengan hobi-hobi kita, ya, sedemikian rupa yang terkasih, ya. Dan setiap orang itu memiliki dua tahapan yang sedemikian, ya. Mari kita baca, ya. Kalau siang adalah gambaran ada sesuatu. Mungkin saudara tidak ngerti, apa sih Bu Pendeta ngomong kok masalah siang-siang, apa sih siang itu? Saya akan jabarkan yang terkasih. Ya,
Jadi pada waktu siang dan pada waktu malam. Waktu yang siang ini tadi, di mana saudara dan saya masih hidup di dunia. Masih berada kita di dunia ini. Ya, jadi pergunakanlah waktu Anda selagi kita masih hidup di dunia ini untuk melakukan pekerjaan panggilanmu. Lakukanlah pekerjaan apa yang ditugaskan oleh Bapa. Jadi melakukan segala pekerjaan Bapa, ya. Sedangkan itu adalah waktu di mana saudara dan saya masih hidup. Waktu di siang hari ini adalah saudara masih bisa menghirup nafas kehidupan. Ya, sedemikian rupa. Dan itu saudara lakukan, jangan sampai kita melupakan panggilanmu. Karena waktu kita hidup di dunia ini terbatas. Dan yang kedua, yang terkasih, yaitu waktu di malam hari. Apa artinya? Ya, sedangkan malam adalah gambaran waktu setelah kematian. Ya, jadi banyak orang enggak care. Mau hidup ya hiduplah, mau mati ya matilah. Nah, ada orang yang enggak gitu. Ya, jadi easy going hidupnya, enggak ada urusan. Tetapi di dalam Tuhan itu sangat amat bermakna sekali. Ya, dimana kalau sudah kita mengalami kematian, maka tidak ada kesempatan lagi untuk Anda dan saya mau bekerja. Oh Tuhan, apalagi kalau di dalam masa transisi, di saat-saat genting antara hidup dan mati, kita berseru menjerit kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, jangan aku diambil dulu Tuhan. Aku belum melakukan panggilanku Tuhan. Jangan Tuhan, jangan Tuhan. Oke Tuhan, habis gini Tuhan aku melakukan panggilanku. It's too late. Waktu saudara dan saya terbatas. Nggak peduli yang manula, manusia lanjut usia, atau mereka yang masih muda-muda. Tuhan yang pegang waktu saudara dan saya. Oleh karena itu berhati-hatilah. Berapa banyak orang yang lalai akan panggilannya. Berapa banyak orang yang easy going. I don't care pastor. Tapi nanti pada waktu masa transisi. Pada waktu di ICU. Engkau boleh teriak-teriak. Engkau boleh minta bantuan 1000 pendeta untuk mendoakan. Ya, semua keputusan di tangan Tuhan Yesus. Saya hanya mengingatkan. Untuk Anda dan saya, berdirilah atas firman Tuhan, lakukanlah panggilanmu, kerjakanlah selagi hari masih siang. Jangan lalai hanya untuk kesenangan daging kita sendiri. Berapa banyak kita anak Tuhan yang melupakan akan panggilannya. Ya, yang terkasih. Mari kita baca Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Puji Tuhan, haleluya, kalau ada firman Tuhan ini yang mengingatkan di dalam hidupmu dan hidupku. Oleh karena itu sekali lagi bahwa hidup ini adalah kesempatan. Every day, setiap hari itu adalah kesempatan yang terkasih. Berapa banyak orang di pekerjaannya marah-marah. Berapa banyak melakukan tugas panggilannya sambil marah-marah. Berapa banyak melakukan sesuatu. Ya, kalau ada himbauan atau kalau ada apapun diingatkan. Ya, tidak senang hati. Mukanya berubah. Hatinya marah. Berapa banyak. Dan sering kali orang-orang itu lupa bahwa apa yang saudara dan saya lakukan itu lakukan untuk Tuhan loh. Kita melakukan untuk Tuhan. Engkau marah dengan tidak senang hati melakukan tugasmu. Engkau marah kepada Tuhan. Bukan marah kepada pastormu. Atau engkau marah kepada orang tuamu. Atau engkau marah kepada bosmu. Enggak. Hati-hati yang terkasih. Ya, ada mata yang setiap hari melihat Anda dan saya. Ya, jadi segala sesuatu yang engkau jumpai, ya, tanganmu untuk mengerjakannya, kerjakanlah itu sekuat tenaga.
Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Everything is gone. Bu Pendeta ngomong apa sih? Saya ini baru umur berapa kok nakut-nakutin orang? Saya nggak nakut-nakuti loh, itu firman Tuhan yang berbicara, amin. Sebagai pendeta cuma menyampaikan, mengingatkan, one day saudara dan saya akan pergi. Ya, mari yang terkasih, biarlah firman ini termeterai di dalam hatimu dan di dalam pikiranmu. Ya, Tuhan tidak melarang engkau bersenang-senang. Tuhan tidak melarang apapun yang engkau mau lakukan. Hobimu, engkau suka bermain game 24 jam pun, Tuhan kasih freedom. Anda tidak mandi 7 hari, Tuhan juga kasih freedom. Karena game 7 hari sampai lupa daratan. Nggak mandi, nggak apa, semuanya. Kalau dipanggil, orang tuanya marah-marah atau apa. Ya itu terserah. Terserah, karena one day kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Mempertanggungjawabkan nafas hidup yang diberikan kepada saudara dan saya itu bukan for nothing. Bukan sia-sia, itu nafas hidup dari Tuhan. Saudara dan saya dilahirkan untuk maksudnya Tuhan. Bukan untuk kehendak bebasmu. Bu Pendeta kok urusan? Kepo Bu Pendeta ini. Kalau saya tidak mau doa, mau apa? Jangan paksa-paksa saya untuk doa. Tuhan pun gak pernah mau paksa, betul gak? Mari yang terkasih, selagi hari masih siang, tugas saya hanya mengingatkan, meteraikan dalam hatimu yang terkasih. Supaya kita tidak terlambat. Ya, sedemikian. Tadi adalah waktu secara pribadi itu. Dan yang kedua adalah waktu secara umum. Nah, apa itu? Waktu secara umum ini adalah kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada umat manusia di seluruh dunia. Tapi itu ada batasnya juga yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Ya, karena Yesus sudah menjadi korban untuk menebus hidup Anda dan hidup saya. Ya, sedemikian rupa. Karya salib Kristus itu sangat luar biasa untuk mengampuni segala dosa yang kita sudah perbuat. Ya, dan itu yang terkasih dilakukan pada siang hari oleh Yesus. Siang hari loh. Jadi pada waktu Anda melakukan tugasmu sehari-hari, itu karya Tuhan Yesus itu juga bekerja di siang hari itu. Sebab nanti kalau sudah datang pada malam hari, sudah stop Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak berkarya lagi. Because saudara dan saya, karena saudara dan saya sudah bye-bye. Ayo yang terkasih, raih hadiahmu sebanyak mungkin selagi hari masih siang. Raih menyenangkan hati Tuhan sebanyak-banyaknya selagi hari masih siang. Kalau hari sudah malam, it's too late yang terkasih. Udah terlambat yang terkasih. Ya, camkanlah akan hal itu. Ya, karena pada waktu itu nanti yang akan terjadi. Ya, kalau semuanya udah lewat, masa antikris akan datang. Nah, di mana Anda dan saya? Lebih baik kita melakukan tugas kita selagi masih siang. Tapi kalau kita, I don't care, kita mau berlambat-lambat, akhirnya waktu berjalan terus, ya. Sekarang udah tahun 26 loh. Ini udah bulan April, bulan depan ini tinggal berapa hari, bulan Mei. Kalau sudah Mei, Juni, aduh cepat banget, ntar selesai lagi ini. Nah, gimana? Apakah saudara sudah menyenangkan hati Tuhan? Di mana tabunganmu, tabunganku? Semua punya tabungan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tabungannya apa? Coba. Tabungannya melakukan kehendak Bapa. Semua punya tugas. Bukan kita hidup di dunia ini hanya untuk kipas-kipas menyenangkan hati kita. Ya. Bukan berarti Tuhan itu melarang untuk Anda menikmati hari-hari liburmu. Boleh yang terkasih. 100% boleh Anda menikmati hidupmu. Tetapi number one,
Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupa sebut namanya sebelum engkau turun dari tempat tidur. Muliakan dia, agungkan dia, sembahlah dia. Itu yang menjadi dasar kehidupan Anda dan saya sebagai anak Tuhan. Kalau engkau bisa melakukan hal itu sebelum engkau mengerjakan segala sesuatu, hidupmu seluruh hari itu yang terkasih diberkati, dilindungi, dipagari ya oleh Tuhan Yesus. Ada damai sukacita. Pernah nyadar enggak sih kalau Anda dan saya bisa selamat sampai hari ini, bisa tetap makan, bisa masih tetap dapat gaji, ya, bisa dapat tetap hidup, bisa bersenang-senang dengan keluargamu. Itu kekuatan kita sendiri. Ayo ikut saya yang mau ngikut. Tak ajak ke hospital. Tak ajak pergi ke tempatnya anak-anak kamar kecil itu, kamar kecilnya anak-anak yang kena cancer semua itu, yang gundul semua, yang infus di mana-mana badannya. Tak bawa Anda ikut saya, ayo pergi ke kuburan. Tak bawa Anda ke emergensi, di mana mereka yang hidupnya antara hidup dan mati. Apakah harus Anda melihat semuanya itu baru Anda bertobat? No, yang terkasih. Ayo. Harus saya mau katakan apa lagi? Selagi hari masih siang, sadarlah bahwa nafas yang ada di hidung kita ini, di paru-paru kita ini, kita nggak pernah bayar, nggak pernah beli. Anugerah. Adakah kita mengucap syukur? Pernahkah Anda sebelum tidur malam atau pada sore hari, ya, setelah Anda mandi, after evening, setelah sore hari, saya selalu, jangan tiru saya ya, nanti dikira sombong, bukan. Saya selama hari masih sudah selesai di dalam sore hari itu dan masuk mau tidur malam, pengucapan syukur saya kepada Tuhan bahwa semua jemaat selamat, semua jemaat dilindungi, diberkati Tuhan. Semua anak cucu mantu saya sudah ada di rumah dengan selamat. Ada enggak saudara mengucap syukur seperti itu? Bahkan kalau ada yang belum pulang ke rumah, saya tungguin. Jam berapa ya? Oh ya, sebentar. Jam berapa ya? Loh, saya berani ngomong gini karena saya betul melakukan loh. Baru kalau saya dengar pintu terbuka atau apa, langsung tangan saya ke atas. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Itu yang saya lakukan. Jangan merasa yang pendengar yang setia, grandma, grandpa, ya, kakek, nenek, orang tua. Hidup adalah kesempatan. Tuhan Yesus pendengar doa. Yang terkasih. Ya. Banyak orang yang mengatakan kepada saya, sharing mengatakan, Bu Pendeta, percuma doa. Saya udah doa puluhan tahun gak dijawab Tuhan. Nah itu mesti koreksi diri. Kenapa kok ada doa yang tidak terjawab? Apakah kita sudah melakukan, menyenangkan hati Tuhan, haus dan lapar akan jawaban Tuhan, akan pertemuan dengan Tuhan? Ada enggak itu? Jangan Tuhan itu seperti barang. Kalau lagi butuh ya diambil, kalau enggak lagi butuh ya Tuhan enggak ada. No, yang terkasih. Belajarlah dari Raja Hizkia. Dalam berapa hari ini saya katakan ini kepada beberapa orang. Ya, Raja Hizkia itu sudah divonis mati yang terkasih. Nabinya udah datang kepada dia bahwa waktumu tinggal berapa hari lagi. After day, setelah ini kamu mati. Setelah Raja Hizkia mendengar itu, dia langsung berbalik ke tembok. Dan dia menangis kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan langsung berbicara kepada nabinya. Balik kamu, balik. Temui lagi Raja Hizkia. Bilang, aku akan memperpanjang usianya 15 tahun lagi.
Apa artinya cerita ini yang terkasih? Itu ada di firman Tuhan loh. Makanya kalau orang yang tidak mau baca firman Tuhan, terserah. Tuhan ya nggak mau paksa. Ya. Tapi dengan Anda belajar dengan adanya firman Tuhan, Dia adalah pendengar yang setia terhadap doa-doamu dan doa-doaku. Di dalam kitab Yesaya juga ngomong, tanganku tidak terlalu pendek untuk menjawab doamu. Tetapi apa yang menjadi penghalang jawaban doa adalah dosamu. Nah, itu udah jelas. Berarti apa? Ada penghalang yang terkasih. Ya, tetapi pada waktu Hizkia juga bukan orang yang sempurna. Hizkia juga orang yang melakukan kesalahan-kesalahan juga. Tetapi pada waktu dia berbalik, ya, apa yang dia divonis dia akan mati, dia berbalik ke tembok dan dia menangis, dia menjerit kepada Tuhan. Apa yang dikatakan dalam firman-Nya? Aku mendengar doanya. Berarti doa saudara dan saya itu didengar Tuhan, pendengar yang setia dan jemaat. Didengar. Ya. Tetapi apakah doa dosa kita sudah kita selesaikan? Mengapa banyak penghalang-penghalang daripada jawaban doa? Mengapa? Gak ngerasa kita ini. Gak merasa. Kalau engkau memiliki satu musuh aja di dalam hidupmu, engkau gak bicara aja sama saudaramu, itu udah penghalang dosa yang paling besar. Why? That is sombong. Itulah yang menghambat sehingga jawaban doamu puluhan tahun gak dijawab. Saya harus mengatakan hal ini. Kalau engkau memiliki sakit hati aja kepada orang tuamu, kepada saudaramu, kepada keluargamu, atau kepada siapa aja, itulah yang harus dibereskan. Pemberesan, inner healing, penyembuhan luka-luka batin. Katanya Tuhan, aku sudah ngomong loh. Mau melakukan SOK, tidak dilakukan ya SOK, up to you, kata Tuhan. Why Hizkia berbalik dari sakit penyakitnya dan dia berbalik ke tembok? Karena dulunya Hizkia melihat masalahnya sendiri. Aku menghadapi ini, aku menghadapi itu, aku menghadapi ini. Bagaimana Anda dan saya? Apa yang engkau lihat setiap hari? Masalahmu, bebanmu, atau engkau berbalik kepada Tuhan, menjerit, berseru, menangis kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Dia pendengar doamu yang terkasih, pendengar doamu. Saya juga gak bisa mengampuni dulu, gak bisa. Tapi setelah firman Tuhan itu terus bekerja di dalam diri saya lakukan pengampunan. Sebab kalau saya tidak mengampuni, Tuhan tidak juga mengampuni saya yang terkasih. Oleh karena itu pendengar dan jemaat yang setia, kalau engkau masih memiliki dendam, ingat lo ya. Saya udah ingetin, saya gak mau Yeskiel 3:16-21 nanti jadi bagian saya kalau saya tidak ingetin. Ya. Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan, ya sedemikian rupalah apapun jawaban doamu tidak akan terjawab. Kalau engkau masih hari ini ada berkat-berkatmu terjadi karena masih ada orang yang berdoa bagimu. Ada orang yang mendoakan, ada orang yang memberikan, yang menjerit kepada Tuhan, menuntut belas kasihan agar hidupmu dan hidup setiap mereka yang memiliki problem ini mendapatkan kasih karunia. Kasih Bapa. Tapi tugasmu sendiri itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kalau engkau memiliki dendam kepada orang lain, engkau yang harus deal. Engkau yang harus face to face. Ya. Saudaramu, pendetamu tidak bisa melakukan hal yang itu. Itu poinmu sendiri karena engkau yang bersangkutan dengan orang tersebut. Tugas pendeta cuma mintain ampun.
Mintain supaya Anda diberkati, mintain supaya Anda haus dan lapar, setia kepada Tuhan. Tetapi ada hal-hal privasimu dengan Tuhan. Ya, makanya jangan mengeluh. Kalau ada puluhan tahun belum ada yang doamu, ada yang tertahan. Ayo yang terkasih, selagi masih hari siang, bereskan persoalan hidupmu. Oke, amin. Haleluya. Ya, itu tadi adalah waktu secara pribadi yang terkasih. Sekarang waktu tadi itu yang dikatakan waktu secara umum akan terjadi antikris ya, akan terjadi nanti waktunya. Kemudian kalau tadi yang pertama bahwa kesempatan saudara dan saya itu terbatas. Yang kedua adalah Anda dan saya adalah utusan Bapa. Anda lahir di muka bumi ini, ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Ayo kita baca Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, sebelum Anda mendapatkan kata-kata aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, Anda punya tugas. Apa tugasnya Bu Pendeta? Ayo lihat ayat 19. Dikatakan apa pada ayat 19? Pergilah nak, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bu Pendeta kalau ngomong yang bener. Saya disuruh baptis itu loh, dari mana? Saya gak bisa. Ya kalau engkau sudah menemukan, engkau sudah mengatakan bersaksi tentang Tuhan Yesus, engkau tidak mampu membaptis, bawalah itu kepada pendetamu. Dan nanti pendeta yang akan membaptisnya. Ya, dan di ayat 20 dikatakan apa? Ya, di sini ajarlah mereka. Nah, ngajar gimana Bu Pendeta? Lah, itu adalah kesaksian hidupmu. Apa yang engkau alami, ceritakanlah kepada orang yang engkau temui yang terkasih. Ya. Jadi semua itu telah kuperintahkan, Yesus yang memerintahkan kepada Anda dan saya. Ayo jangan kita kipas-kipas saja. Koreksi diri. Udah belum kita ngomong tentang Tuhan Yesus, keselamatan? Apa sih kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus? Yaitu kita bicara, ngomong supaya orang itu juga menerima keselamatan. Jangan puas cuma saudara dan saya aja yang selamat. No. Mereka juga harus diselamatkan. Apa tidak kasihan kalau mereka itu masuk neraka? Teganian. Padahal waktu masih ada hidup di dunia, pada waktu hari masih siang, jalan-jalan bareng, makan bareng, hobi bareng. Pokoknya aku masuk surga. Dia masuk kemana? I don't know, pastor. Bukan tugas saya. I don't care. Ada atau ada orang begitu? Nah, ini firman-Nya. Ya, ada tugas yang terkasih. Saya sudah ingatkan. Ya. Mari. Ya, jadi status orang percaya selama Anda masih hidup di muka bumi ini, Anda dan saya memiliki tugas. Ya, jangan cukup puas pokok Anda saja yang sudah dibaptis. Ya, sebab tujuan Tuhan untuk menyelamatkan bukan untuk diri kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, agar mereka juga bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Ya, pernah nggak dengar cerita bagaimana para misioneri yang melayani di China, di Tiongkok? Betapa beratnya mereka melayani di sana, betapa haus dan lapar orang-orang yang di Tiongkok itu untuk mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Ya, sedemikian rupa. Karena apa? Kalau bagi mereka yang punya Alkitab aja di China itu dibakar Alkitab mereka. Mereka sampai tidak berani untuk berdoa. Mereka mengadakan doa, persekutuan doa itu di bawah tanah. Anda dan saya punya kebebasan. Ya, untuk Anda bisa berdoa, berbakti, bersekutu dengan teman-teman. Tapi lihat mereka yang ada di Tiongkok itu.
Mereka miliki haus dan lapar. Mereka sadar, aku butuh Tuhan Yesus. Mereka butuh keselamatan yang terkasih. Itu loh, haus dan lapar itu ada enggak bagi kita yang ada di tempat ini? Haus dan lapar ada enggak kita di negara ini, di mana saudara dan saya tinggal? Ayo koreksi diri. Banyak orang berbondong-bondong ke gereja, ribuan, ratusan. Tetapi pulang ke rumah hatinya tetap kosong. Itu loh lah saya bingung. Kenapa? Karena tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Hanya sekedar anak Tuhan. Hanya sekedar dilihat bawa Alkitab. Hanya sekedar dilihat aku datang ke gereja. Tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus tidak ada. Ayo koreksi diri. Kalau engkau memang ada, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, engkau pasti cinta Tuhan Yesus. Aku cinta Tuhan Yesus. Bukan sekedar di mulut, tetapi juga di dalam perilaku hidup kita. Dari buah-buahnya engkau bisa melihat attitude kita. Banyak orang yang menjadi anak Tuhan hanya untuk prestis yang terkasih. Prestis. Saya bukan mengecam. Lihat itu loh orang yang di gereja-gereja besar. Saya tidak menuding atau saya tidak menuduh. Mau nggak ya mereka ngegrup sama mereka yang memiliki low income? Mereka punya sendiri targetnya. Aku hanya mau bergaul dengan aku yang memiliki high class. Yang high class itu kelompok sendiri. Yang low income, jangan pergi ke gereja itu. Di gereja itu semuanya perkumpulan BABU. Saya dengar loh itu, saya dengar sendiri. Lah, apa itu Tuhan gak dengar dah? Mata Tuhan apa gak lihat dah? Kalau ada orang yang mengecam sedemikian rupa. Lah apakah itu orang yang berkata demikian itu memiliki kasih Bapa? Tuhan Yesus aja tidak membeda-bedakan loh. Amin. Lah kok kita manusia yang diciptakan, yang dihembusi napas Tuhan, kok berani-beraninya dengan kesombongannya menghakimi sesamanya? Ayo bertobat. Hari ini engkau memang lagi di atas. Tapi ingat, roda itu berputar. Dan pada waktu roda itu berputar, engkau akan melihat sendiri. Tuhan yang akan berinvestasi dengan setiap kita. Hati-hati ya yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Ayo. Mari kita jangan mau kalah dengan mereka yang haus dan lapar yang ada di China itu. Mereka terus sampai Alkitab 1 mereka robek. Mazmur 1 sampai Mazmur 5 di tangan si A. Nanti Mazmur 5 sampai 10 di tangan si B. Karena Alkitabnya nggak ada. Jadi itu Alkitab disobeki supaya yang lain juga bisa baca. Lah Anda dan saya di sini murah meriah. Mau baca Alkitab sampai berapapun. Melalui handphone, melalui semua buku-buku kekristenan. Disentuh aja kagak. Ya, sedemikian rupa. Mari yang terkasih kita berbalik. Ya, kita akan melihat apa yang saat ini terjadi di sekeliling kita. Mungkin kita nggak menyadari karena kekristenan kita cuma jalan terus gak peduli itu ngalamin apa, ini dunia lagi ngalamin apa, ini bagaimana dengan sekeliling kita, bagaimana dengan keluarga kita, bagaimana dengan anak cucu kita, dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Ya, yang terkasih, nyadar nggak ada 3 masalah besar di sekeliling kita? Apa itu? Yang pertama, perubahan besar-besaran di media sosial. Nyadar nggak sih? Itu mereka yang punya anak-anak kecil itu loh nanti gimana? Saya aja yang sudah manula ini, kalau lihat perkembangan media sosial yang sebegitu itu kadang-kadang bingung. Nggak tahu berita yang benar sama berita yang salah itu dicampur jadi satu. Ya, mari yang terkasih. Ya, jadi teknologi yang terjadi saat ini, ya,
itu sudah yang membentuk identitas daripada kehidupan kita. Lah kalau yang sudah manula kayak saya gini, ya bingung. Tetapi anak-anak muda, mereka itu lebih pinter, lebih canggih daripada kita. Dan identitas mereka pun terbawa oleh situasi arus daripada media sosial tersebut. Nah, ini adalah satu peringatan bagi para orang tua muda. Ya, pasti para orang tua muda menyadari akan hal itu dan mereka akan berhati-hati untuk mengawasi keberadaan daripada anak-anaknya. Media sosial bagus kalau itu positif. Tetapi media sosial itu kalau hanya untuk membicarakan hal-hal yang negatif, bahkan yang tidak benar, lah itu kasihan daripada anak-anak kita. Ya, yang terkasih sedemikian rupa. Ya, jadi aliran sosial saat ini di dalam media itu begitu gencarnya. Ya, itu dimasukkan di dalam pikiran-pikiran anak-anak mulai dari anak SD, anak SMP, teenagers terutama. Nah, itu ya. Sedemikian rupa high school itu udah beda pikirannya. Coba kalau saya aja bicara sama cucu saya yang paling besar sekarang. Ya, mereka sudah di universitas. Mereka udah pikirannya udah beda banget dengan kita yang sudah grandma grandpa. Ya. Mereka canggih, mereka tahu AI, mereka tahu semuanya. Sedemikian rupa. Ya, yang terkasih. Nah, itulah ya 3 masalah besar tadi. Yang pertama adalah perubahan besar-besaran di media sosial dan kita harus mawas diri untuk melihat kepada anak-anak kita, terutama keluarga-keluarga muda. Ya, yang kedua, sadar atau tidak sadar bahwa saat ini adalah menormalkan kehidupan moral yang tidak benar. Jadi kehidupan moral yang gak benar itu sudah dibilang normal yang terkasih. Yang kita dulu masih ada batasnya ya. Pendidikan para yang sekarang usia senja seperti saya. Itu udah kalau dibatasin sama orang tua bilang enggak atau no, kita udah gak bisa apa-apa. Kita nurut aja. Tapi enggak zaman sekarang. Ya, anak-anak lebih pintar dari orang tuanya. Pengetahuan mereka lebih canggih daripada orang tuanya. Bahkan yang enggak normal mereka bilang normal sih. Lah terus gimana tugas orang tua? Banyak berdoa. Minta hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus engkau mendidik anak-anakmu dengan takut akan Tuhan. Nggak mudah loh. Nggak mudah orang tua orang tua muda zaman sekarang ini di dalam mendidik anak-anak mereka. Nggak mudah yang terkasih. Kalau tidak ada hikmat daripada Roh Kudus, bagaimana menuntun, membimbing, mendidik anak-anakmu yang teenagers. Dan mereka nggak bisa tersentuh loh. Engkau berbicara menerapkan rule-nya begini. Di rumah tidak boleh pulang lebih jam segini. Tambah tidak pulang. Ya, engkau harus melihat semuanya ini tentang hal kemoralan. Kalau mereka ditegur, apa alasannya? Ini banyak yang sharing. Mereka ngancam. Aku bunuh diri. Lebih baik aku bunuh diri. Jadi sekarang orang tua yang punya anak-anak teenager, high school, apa semuanya. Nggak berani ngomong yang terkasih. Nggak berani mendidik anaknya sebab takut kalau anaknya nanti bunuh diri. Kenapa? Karena sekelilingnya sudah menormalkan hal-hal yang abnormal. Ngerti nggak? Jadi barang-barang yang abnormal itu dibilang normal sekarang ini loh. Gimana? Ya, contohnya gimana sekarang yang terkasih? Ya. Di dalam maaf kata, saya harus katakan ini. Ya, baik pendengar yang setia maupun jemaat. Yang bagaimana Bu Pendeta itu? Ya,
Sekarang apa yang di dalam kehidupan seks misalnya, ya maaf kata. Apa yang terjadi saat ini yang terkasih? Ya, kalau kita lagi dibilang selagi hari masih siang, berarti saudara dan saya harus bekerja berdoa mati-matian. Karena semua yang tidak normal itu menjadi normal. Yang mana Bu Pendeta, yang mana? Ceritain. Oke, yang pertama. Tentang LGBT. Tahu kan semua? Ya, sedemikian rupa. Atau panjangnya lagi panjang. LGBTQIAA. Nah, itu semua yang gak normal yang terkasih. Ya, lesbian, normal. Gay, normal. Saya tidak perlu jabarkan ya. Biseksual, normal. Ya. Transgender, normal. Lah. Queer, sesuatu yang lain selain normal itu. Ya, yang terkasih. Intersex, ya. Lahir dengan 2 jenis kelamin. Normal. Lah, ya. Kemudian bermacam-macam lagi. Masih banyak yang tidak normal itu dikatakan normal sekarang. Nah ini tugas kita selagi hari masih siang. Jangan cuma cukup puas-puas emang yang gua pikirin. No, tanggung jawab kita. Doamu, doa kita bersama yang akan menyelamatkan keluarga-keluarga yang mengalami hal-hal seperti ini. Yang punya anak masih baby, masih belum ngerasain. Tapi ini nanti akan bertumbuh yang terkasih. Hal-hal yang tidak normal dikatakan normal. Ya, coba guru-guru sekolah minggu pun ya sampai tidak berani juga mengatakan hal-hal firman Tuhan yang firm. Hal-hal firman Tuhan yang harus mereka tahu dan mengerti. Tidak berani kadang-kadang mereka karena orang tuanya marah-marah. Kalau anaknya dikasih tahu tentang firman Tuhan yang benar. Lah, nah terus mau gimana? Banyak kendala dan banyak tantangannya yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Ya. Ada perang yang terselubung saat ini. Di tengah-tengah keluarga. Mereka yang lagi memiliki anak-anak yang mulai bertumbuh. Ya, dan ini tidak mudah yang terkasih. Banyak sekali masalah yang harus dihadapi di era dunia saat ini. Ya, dan banyak sekali orang tua yang sudah begitu sibuk dengan keadaan pekerjaan untuk mencari uang supaya hidupnya itu di tempat yang comfort. Ya, yang enak, yang apa. Jadi anaknya tidak tahu yang satu ke kiri, ke kanan, pulang, tidak pulang, anaknya nggak diurus. Lain di dalam zamannya seperti umur-umur sesaya. Orang tua begitu sangat ketat dan sangat keras di dalam mendidik anak-anaknya. Ya, mari yang terkasih. Kita mawas diri selagi hari masih siang. Ada tugas yang saudara dan saya lakukan. Bukan berarti orang-orang yang manula seusia saya. Tugas kita cuma kipas-kipas, cuma nonton anak cucu. No. Grandma, grandpa, parents. Tugas kita adalah sebagai pendoa yang tidak pernah stop. Yang aktif berdoa. Karena Tuhan mendengar doa. Ya, jangan sampai terlewatkan waktu kita doa. Jangan terpikat dengan zona nyaman yang terkasih. Ya, mari kita lanjut di dalam Filipi 3, 13, 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah terjadi di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Itu adalah tugas kita, tugas para orang tua muda. Ya, juga para orang tua yang punya anak teenagers. Ya, juga para orang tua sekalipun anak-anakmu sudah menikah, engkau sudah memiliki cucu semuanya. Jangan kita lengah.
tetaplah berdoa bagi mereka-mereka ini. Ya, karena dunia ini sudah sebegitu tadi apa yang kita pelajari bersama. Ya, yang paling parah itu menormalkan apa yang tidak normal, itu loh yang paling parah yang terkasih. Ya, pegang ini Filipi 3, 13, 14. Ya, sebut itu di dalam nama Yesus. Ya, supaya keluarga kita, anak-anak para teenagers ini hatinya juga diubahkan dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Ya, memiliki hati yang berbalik dan bertobat. Ya, ada kesaksian. Anak ini dididik oleh orang tuanya sejak baby dengan takut akan Tuhan. Satu hari dia sudah menjadi teenagers, kemudian dia menjadi seorang pemuda yang sukses di pekerjaan, sukses di semua apa yang dia tangani, menjadi profesor. Dan berakhir dengan apa? Berakhir semua yang dia terima, pendidikan orang tua yang ketat dengan takut akan Tuhan, berakhir dengan LGBT. Betapa hancurnya hati orang tua. Dasarnya itu sudah ada loh. Seorang orang parents lagi yang bersaksi. Anaknya 9 tahun. Ya. Dia bergelar seorang profesor dokter. Loh, bayangin loh. Tapi bukan dokter badan, bukan ya. Seorang profesor dokter di bagian komputer. Apa yang terjadi dengan dia? Ya, dia terlibat sedemikian rupa sehingga dia tidak mau bergaul dengan sekelilingnya karena dia sudah jatuh di dalam homoseksual. Orang tua sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Lah itu terus hidupnya kemana? Makanya sekali lagi saya menghimbau. Bosan gak bosan saya harus ingatkan. Doamu para grandma grandpa. Doamu para orang tua. Karena Tuhan pendengar doa. Pasti Tuhan akan membalikkan semuanya. Dan setelah itu terjadi selama 9 tahun. Anak laki ini tadi yang bergelar profesor dokter. Yang sudah terlibat homo sedemikian rupa. Dia berbalik dan bertobat. Dan sekarang dia menjadi seorang penginjil. Dia memiliki experience yang sedemikian rupa. Lah saudara dan saya yang sekarang ini tiap hari dengar firman Tuhan misalnya. Atau setiap weekend Anda mendengar firman Tuhan. But don't care untuk melakukan panggilanmu. One day kita berhadapan sama Tuhan loh. Kalau kita tidak melakukan panggilanmu. Semestinya engkau bisa menyelamatkan. Maybe ada orang-orang di sekelilingmu yang perlu diselamatkan. Tetapi karena kita don't care. Sehingga orang-orang itu terjebak di dalam berbagai macam masalah kehidupan. Itu tanggung jawab kita loh. Saya cuma ingatkan. Amin yang terkasih. Milikilah hati yang haus dan lapar. Berbaliklah untuk engkau menyambut panggilan Tuhan. Melakukan tugasmu masing-masing. Ya, jangan tunggu esok hari. Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Amin. Ya, kita lanjut di dalam Joel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Luar biasa ayat ini. Pendengar yang setia dan jemaat yang dikasih Tuhan. Inilah panggilan kita siang hari ini. Saya tidak tahu tuh di mana tempatmu. Saya tidak tahu Anda merasakan puas diri. Aku sudah puas, tidak ada yang ganggu aku. Pekerjaanku sudah comfortable buat aku. Semuanya itu membuat aku hidup damai sejahtera dengan keluargaku. Be careful, hati-hati, one day. Ya, ada kan juga tertulis di dalam firman Tuhan. Orang yang merasa hidupnya tenang, damai, tidak ada masalah, tidak ada apa. Satu hari akan terjadi. Ya, dan pada waktu proses kehidupan itu terjadi, kita nggak tahu lagi. Apakah kita bisa diselamatkan atau kita tetap terkapar di dalam masalah kita. Why yang terkasih? Karena kita juga nggak pernah mau menolong, melihat sekelilingmu yang mereka itu menghadapi kesulitan, kesusahan.
Kita don't care. Yang penting aku kan Bu Pendeta, aku kan kerja susah payah dari zero sampai aku diberkati kan karena aku. Nah ngapain aku sekarang mesti perhatiin kiri kanan, muka belakang? Terserah, Bu Pendeta cuma menyampaikan yang terkasih. Ya, ayo kita mau berbalik. Kalau engkau memiliki hati bahwa engkau diselamatkan oleh Tuhan, ada rencana Tuhan. Kalau Anda dipanggil dan dipilih, ada rencana Tuhan. Bukan untuk kita kipas-kipas, pokoknya aku damai sejahtera dengan keluargaku, that's it. No. Ya, saya cuma mengingatkan. Ya, terkasih, di dalam Matius 24 ayat 42 juga tertulis. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu pada hari mana Tuhan itu datang dalam hidupmu dan dalam hidupku. Ya, pernah nggak mikir ke situ? Iya ya. Kalau Tuhan ntar malam datang dalam hidupku, apa aku nih udah selesai tugas panggilanku? Apa aku sudah melakukan amanat agung? Ya, ayo yang terkasih. Mari. Bapak Ibu pendengar yang setia dan jemaat yang terkasih, hari ini kita sudah belajar selagi hari masih siang. Pertanyaannya, setelah kita belajar akan firman Tuhan pada siang hari ini, adakah sesuatu yang mengubah pikiran dan hatimu ya untuk kita mau memakai waktu yang ada ini dengan sungguh-sungguh karena hidup itu adalah kesempatan. Ada enggak kita nyadar bahwa aku ini ada karena anugerah Tuhan dan masih diberi kesempatan? Kalau Anda dan saya masih diberi kesempatan, berarti ada tugas yang terkasih yang harus saudara dan saya lakukan yang belum selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, apakah saudara dan saya itu menyadari selagi hari masih siang adalah kesempatan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang aku kehendaki. Oh, Bu Pendeta belum tahu ya. Saya ini masih mau beli kapal pesiar. Jadi pikiran saya fokus di situ. Saya mesti nabung terus di situ. Saya nggak noleh ke kiri dan ke kanan karena saya mau beli kapal pesiar. Apa Tuhan melarang? No. Tuhan nggak ngelarang. Sukamu nak. Kita nggak nyadar akan panggilan kita. Hanya me, I, mine yang aku pikiri. Tuhan bilang, sak sukamu. Amin. Ya, haleluya. Hari ini kita sudah belajar selagi hari masih siang yang terkasih. Pertanyaannya juga sudah diberikan. Dan sebagai ayat emas, ayo kita baca Roma 13 ayat 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, tetapi hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Amin, komplit ya. Udah komplit loh. Tadi di ayat 11 dikasih tahu apa itu di sini. Ya, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Ya, karena kita tahu kita ini hidup di waktu lagi siang hari, ya. Tetapi ya, kita ini bangunlah dari tidurmu. Jangan terus kita ini mau leye-leye, santai-santai sedemikian rupa. Karena sudah waktunya lebih dekat lagi. Sedemikian rupa. Dekat kapan Bu Pendeta? Saat dan waktu hanya Tuhan Yesus yang tahu. Dan pada ayat 12 dikatakan apa yang terkasih? Ya, nanti kita akan masuk kepada hari yang jauh malam. Dan nanti pada waktu hari jauh malam, ya, tahu-tahu saudara dan saya dipanggil Tuhan, kita belum melakukan apa-apa, ya, ayo, jangan lagi kita mengenakan semua yang kehidupan di dalam gelap. Kehidupan di dalam gelap itu sudah benar-benar, kalau saudara mau tahu apa sih Bu Pendeta artinya hidup dalam gelap, baca lagi firman Tuhan. Hidup di dalam gelap yaitu hidup di dalam dosa yang terkasih. Tapi ayo, selagi hari masih siang, pakailah perlengkapan senjata terang sebelum waktunya tiba
Ya, mari yang terkasih, hari ini kita sudah belajar bersama-sama selagi hari masih siang. Saudara baca ayat-ayatnya yang tadi sudah diberikan dan kita akan melakukan. Jangan lagi kita terlena. Ada amin? Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, firman-Mu sudah hamba sampaikan, di mana Engkau mengingatkan umat-Mu, mengingatkan kita semua selagi hari masih siang. Engkau memanggil setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian dan tugas setiap anak-anak-Mu. Karena hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai kita terlena, di mana akan terjadi pada kegelapan nanti. Dan kita tidak mampu lagi Tuhan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Hamba berdoa secara khusus dimanapun para pendengar berada. Masing-masing mereka memiliki masalah, problem yang harus mereka atasi. Tetapi dengan firman yang Kau taburkan pada siang hari ini, hati kami pun boleh tergugah. Hati kami boleh terbangun Tuhan. Bahwa apa yang harus kami lakukan. Berseru kepadamu, berdoa, melakukan panggilan kami masing-masing. Terima kasih kalau Tuhan sudah ingatkan apa yang harus kami lakukan. Dan hamba berdoa bagi mereka yang mengalami kekurangan kesehatan. Maybe mereka sudah terkapar Tuhan. Di dalam kekurangan kesehatan mereka tidak menyadari siapa dirinya. Baik mereka ada di hospital maupun mereka berada di rumah. Keadaan tubuh yang letih, yang lemah, yang sudah tidak dapat makan, yang tidak ada tenaganya sama sekali. Hamba percaya Tuhan bahwa kuasa darah Yesus mampu menyembuhkan. Kuasa darah Yesus mampu menormalkan seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Tuhan, berikan semangat yang baru. Terjadilah atas kehendak-Mu Tuhan. Engkau pasti memberi yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dan biarlah bagi keluarga-keluarga yang merawat, bagi mereka yang sakit, berikan mereka hati yang penuh belas kasihan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Karena di mana mereka merawat bagi yang sakit, mata Tuhan tertuju kepada mereka. Tuhan, terima kasih. Biarlah taburan mereka itu Tuhan akan menjadi berkat di masa-masa hidupnya yang mendatang. Terima kasih Bapa. Engkau raja di atas segala dokter dan Engkau mampu melakukan segala perkara. Hamba juga berdoa bagi mereka yang mengalami kekurangan finansial Tuhan. Yang tidak memiliki pekerjaan. Ya Tuhanku, Engkau tahu kebutuhan hidup mereka masing-masing. Ampuni segala salah dosa mereka. Bukakan pintu-pintu terobosan Tuhan. Sehingga mereka memiliki pekerjaan-pekerjaan yang baru. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau Jehovah Jireh. Engkau mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pelihara keluarga-keluarga yang membutuhkan ekonomi ini ya Tuhan. Sehingga anak-anak mereka pun bisa bersekolah dengan baik. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang kekurangan kehidupan sosialnya. Tuhan ampuni mereka. Kalau sampai terjadi ketegangan di tengah keluarga. Antara orang tua dan anak. Antara anak yang tidak menghormati orang tuanya. Dan bahkan membiarkan keberadaan orang tuanya di dalam keadaan sakit. Tuhan ampuni, berbicaralah kepada mereka Tuhan. Bahwa apa yang mereka tabur mereka akan tuai pada waktunya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah Engkau berikan hati yang penuh kasih. Hati yang mau mengampuni. Antara orang tua dengan anak. Antara anak dan orang tua. Antara menantu dengan mertua. Oh Tuhan, semuanya saudara bersaudara, semuanya Tuhan Engkau mampu pulihkan. Beri hati penuh kasih Bapa. Beri hati yang sanggup untuk mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan semua doa-doa kami ini di dalam nama Yesus. Yang tidak pernah meninggalkan doa setiap anak-anaknya yang berseru-seru kepadanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Selagi hari masih siang, biarlah kami melakukan tugas panggilan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa bahwa Tuhan Yesus baik luar biasa. Yang percaya dan sudah menerima berkat anugerah Tuhan Yesus mengatakan, amin, amin, amin. Mari pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Inilah panggilan kita, mengingatkan kita selagi hari masih siang,
jangan kita terlena. Amin. Semuanya mempunyai tugas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin.